denyut nadi naik, jantung pecah, pembuluh darah jantung pecah. Akhirnya serangan jantung, ya, stroke bisa sampai. Halo sahabat olahraga, ketemu lagi dengan saya Anis Fuad di channel Sahabat Olahraga Official. Nah, kali ini kita masuk lagi ke sesi informasi Sport Science. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai training zone atau zona latihan. Jadi buat sahabat olahraga dimanapun berada yang belum nonton videonya, silahkan klik link di atas ini, oke? Nah, kali ini kita akan membahas hal apa aja yang kalian ketahui atau langkah apa aja yang kalian harus ketahui sebagai langkah preventif atau pencegahan supaya kalian bisa meminimalisir resiko cedera, pingsan sampai dengan meninggal dunia pada saat olahraga. Dilihat dari faktor internal, eksternal, dan prinsip latihan yang baik dan benar. Oke? Nah, kali ini saya masih ditemani oleh partner saya. Dia adalah Bang Kus Wahyudi. Halo Bang Kus, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Yang penting sehat dulu nih sekarang ya. Zaman pandemi gini ngeri ya. Oke, sahabat olahraga dimanapun, sesuai yang tadi saya sudah sampaikan, kita akan gali ya mengenai hal-hal atau cara preventif yang kalian harus ketahui supaya kalian bisa meminimalisir resiko cedera, pingsan sampai dengan kematian. Tapi sebelum itu, yang kalian yang nonton video ini silakan subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya supaya video ini dan channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat sahabat olahraga dimanapun berada. Oke, Bang Kus Wahyudi. Ya. Kita sebenarnya masih melanjutkan nih dari sesi yang sebelumnya mengenai training zone. Karena secara pribadi artinya di samping sekarang animo atau kesadaran masyarakat terhadap olahraga tuh makin tinggi. Betul. Tapi di sisi lain juga kita sering banget dengar ya berita informasi bahwa setelah orang meninggal pingsan sampai dengan meninggal dunia. Nah, kali ini perlu kita gali dan kita memberikan informasi dan edukasi kepada sahabat olahraga dimanapun supaya mereka mengetahui dan bisa mengaplikasikan langkah-langkah preventifnya. Yeah. Nah, sebenarnya hal apa aja sih Bang yang perlu diketahui oleh teman-teman semua, langkah-langkah preventifnya itu supaya kita bisa meminimalisir resiko itu tuh. Oke, jadi ya sekarang kan memang ya kita lihat tren di lapangan ya, orang-orang berlomba-lomba untuk berolahraga ya, untuk menjaga supaya imunitas tubuh tetap tinggi ya, sehingga tidak mudah terserang virus ya. Kita lihat di lapangan banyak ya, terutama goes ya sekarang yang lagi booming kan, sepeda sampai mahal tuh harganya. Jadi ya ini kan memang suatu hal yang positif ya, tren yang positif, tapi memang juga di balik itu ya ada something ya, sesuatu yang mengancam sebenarnya gitu. Tapi kalau memang kita mengetahui ya tindakan preventifnya, ya ini kita akan bisa berolahraga dengan aman dan nyaman seperti itu. Nah, yang mesti kita ketahui sebenarnya untuk faktor resiko itu kan ada faktor internal, ada faktor eksternal seperti itu. Nah, kalau yang kaitan tadi dengan cedera yang bisa mengakibatkan ya pingsan sampai dengan meninggal dunia setelah melakukan aktivitas olahraga, ya kita lihat dulu faktor internalnya gitu. Jadi misalkan yang pertama kan biasanya keturunan ya, penyakit keturunan ya, seperti dia memiliki riwayat penyakit jantung atau asma ya dan lain sebagainya. Jadi penyakit-penyakit ini yang memang sebenarnya kan harus dijaga gitu. Jangan sampai dia punya riwayat penyakit jantung tapi dia olahraganya tidak mengikuti prinsip-prinsip latihan atau kaidah olahraga yang benar gitu. Sehingga ya itu tadi beresiko bisa pingsan sampai dengan meninggal ya. Berarti catatan pertama buat sahabat olahraga yang memiliki penyakit turunan atau memiliki penyakit, berarti intinya harus riwayat penyakit harus lebih berhati-hati ya. Ya udah mesti care dulu ya, menjaga. Istilahnya jangan sampai lupa diri lah gitu dalam berolahraga. Itu yang pertama ya, faktor internal yang pertama. Nah, kemudian yang kedua ya kita juga harus tahu batasan-batasan juga ya di fisik kita gitu. Jadi kan faktor internal yang lain kan
ya yang kemarin kita sudah bahas ya tentang training zone itu kan kaitannya dengan denyut nadi denyut nadi latihannya. Ya, kita harus tahu batasan denyut nadi maksimal kita tuh sampai mana gitu. Jangan sampai kita keasikan olahraga ya intensitasnya tinggi, denyut nadi naik, jantung pecah, pembuluh darah jantung pecah, akhirnya serangan jantung ya, stroke, bisa sampai meninggal. Berarti faktor kedua adalah kita harus care banget dan mengetahui di mana titik maksimal kita ya, berdasarkan rumusan training zone yang kemarin kita udah share ya. Oke, itu 2 poin tuh ya. Masih ada nggak kira-kira Bang untuk ya sebenarnya kalau faktor internal yang lain ya faktor istirahat juga. Jadi kita harus juga kalau mau olahraga itu jangan ya cuma semangatnya aja yang tinggi gitu. Tapi kita harus tahu. Misalnya kalau kita mau goes pagi ini sampai jarak jauh berjam-jam, ya tidurnya, istirahatnya juga harus cukup gitu, dan gizinya juga ya, faktor nutrisi juga harus diperhatikan juga sebagai suplai energi untuk tubuh kita. Jadi ya harus dijaga lah, jangan sampai malamnya kita habis begadang ngerjain tugas atau nongkrong atau main sama temen, besok paginya ya olahraga seperti itu. Berarti intinya sebelum kita olahraga Pak, artinya malamnya usahakanlah istirahatnya yang cukup ya, dan tidurnya cukup ya, yang cukup, gizinya. Karena memang kalau misalnya kita kurang tidur, misalnya tidur baru 2 jam, 3 jam pada saat olahraga tuh emang efeknya tuh kayak gimana tuh Bang? Ya jadi ini akan berpengaruh terhadap denyut nadi gitu. Jadi denyut nadi itu kan nanti akan semakin cepat gitu. Jadi ya salah satu faktor yang mempengaruhi denyut nadi kan faktor istirahat. Kalau kita istirahat kurang kan denyut jantung kan cepat gitu. Ya. Kalau kita kondisi istirahat aja udah cepet, gimana nanti latihan olahraga gitu kan bisa jebol. Oke, berarti 3 faktor itu ya, faktor internal yang mempengaruhi orang, artinya denyut nadi itu tinggi atau enggak ya. Betul. Oke. Nah selanjutnya kalau untuk yang faktor eksternalnya Bang? Nah, kalau faktor eksternal ya, yang pertama kita lihat dari safety prosedur daripada equipment peralatan olahraganya itu sendiri ya pastinya kan gitu. Kalau ya banyaklah di semua jenis cabang olahraga yang kita sukai, misalkan kalau sepeda ya yang aman, terus juga kalau misalkan kita main futsal atau equipmentnya dulu kita standar equipmentnya aman ya. Dari lintasannya segala macam itu eksternal yang pertama. Terus selanjutnya faktor cuaca ya, cuaca lingkungan sekitar ya. Jadi kalau ya kita olahraga kan memang yang dianjurkan di pagi ataupun sore hari kan seperti itu. Jadi jangan sampai kita olahraga di tengah hari ya, di bawah sinar matahari yang terik, atau juga olahraga yang terlalu malam gitu. Kadang kan ada yang olahraga di atas jam 10 malam sampai jam 2 malam main badminton, main futsal tuh sampai jam 11 misalnya itu. Jadi itu juga ini mempengaruhi juga ya kalau kaitannya jam biologis tubuh kita kan ini seperti itu. Jadi faktor eksternal itu kita harus perhatikan ya, kaitannya dengan lingkungan, equipment dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya yang terpenting yaitu mengenai prinsip latihan gitu. Jadi kita harus tahu juga gitu, jangan sampai kita melakukan kegiatan olahraga atau latihan fisik di atas daripada batas maksimum kemampuan kita gitu. Jadi itu salah satu faktor eksternal juga. Jadi jangan sampai misalkan kita tidak terlatih, terus kita lagi semangatnya goes nih misalkan, ada tanjakan curam, ya udah kita paksa tuh kan. Misalnya memang sepedanya bagus lah, mahal gitu ya, yang sampai puluhan juta gitu, terus di goes ya enteng nanjak gitu, tapi kan goesnya cepet gitu, nanjak cepet. Nah itu tanpa terasa denyut jantung kan naik terus sampai batas denyut jantung maksimal, jebol nanti. Nah itu, jadi itu yang mesti dijaga. Makanya kan banyak kasus di lapangan orang pingsan atau kolaps atau bahkan meninggal ya karena nanjak dan lain sebagainya. Nah, kalau yang tadi Abang bilang prinsip latihan, nah itu sebenarnya yang dimaksud dengan prinsip latihan apa aja ya? Nah, kalau prinsip latihan ini berdasarkan teori, ini kan kita ada namanya prinsip FITT gitu. Apa aja tuh sih yang dimaksud prinsip latihan? Yang pertama itu frekuensi. Jadi frekuensi itu berdasarkan berapa banyak latihan yang dilakukan dalam 1 minggu misalkan. Jadi
kita olahraga nih seminggu berapa kali. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali seminggu ya? sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau atlet kan bisa seminggu 5-6 kali kan gitu. Kalau orang yang biasa untuk maintenance misalkan seminggu 1-2 kali. Jadi tergantung kebutuhan kita gitu. Kita mau apa, cuma maintenance untuk kesehatannya aja atau untuk apa prestasi kan beda-beda ya keperluannya gitu. Jadi kita harus tetapkan tuh kita olahraga tuh seminggu berapa kali dan dilakukan selama berapa minggu. Hubungannya ke frekuensi ya. Nah, Itu frekuensi. ya. Yang kedua ya intensitas. Ya. Nah, intensitas ini kan berkaitan dengan ringan dan beratnya suatu latihan porsi latihan gitu. Jadi kita harus menentukan intensitas latihan itu sedang apa ringan, sedang atau berat gitu. Kita mesti tahu supaya kita bisa tahu batasan-batasan tadi. Nah, kalau intensitas kan ini hitungannya kemarin ya yang di training zone. Training zone itu sebenarnya untuk apa berkaitan dengan intensitas latihan kita juga seperti itu. Jadi kita harus tahu ketika kita latihan tuh denyut nadi yang aman untuk kita berapa atau kita mau intensitasnya yang sedang atau yang tinggi atau yang rendah seperti itu. Berarti hubungan antara intensitas itu masuknya ke training zone kemarin ya? Ya bisa masuk situ juga. Nah kemudian type ya type atau tipe latihan. Jadi kita harus apa namanya bisa mencari model atau tipe latihan yang bagaimana gitu kan. Misalkan kalau mau menurunkan berat badan ya berarti kan latihannya harus yang bersifat aerobik. Ya, jadi kita jogging, sepeda, senam, kita cari gitu ya. apa jenis-jenis latihan yang sifatnya aerobik ya kan. Kayak kalau aerobik kan durasinya panjang terus menerus gitu kan. Nggak mungkin kalau kita mau menurunkan berat badan misalkan ya olahraganya yang apa namanya sifatnya power atau apa gitu. Jadi harus tahu juga tipe latihannya supaya kena istilahnya kan gitu. Jadi tipe latihan ini juga penting dan ini juga disesuaikan dengan kemampuan kita. Ya misalkan kalau dia punya cedera di kaki, dia mau menurunkan berat badan misalnya. Ya kalau dia lari kan beresiko kan gitu. Jadi dia bisa dilakukan apa alternatifnya dengan sepeda atau berenang kan gitu. Jadi tipe latihan atau jenis latihan kita bisa tentukan gitu. Nah, kemudian yang terakhir yang terakhir adalah time atau durasi. Kita harus apa tentukan juga waktu latihan kita. Jangan sampai lupa diri. Misalkan kalau bersepeda kan saking asiknya bisa sampai berjam-jam. Nah, jadi kita harus tentukan porsinya gitu. Oh, hari ini saya mau apa sepeda intensitasnya sedang terus waktunya misalnya 60 menit. Ya udah 60 menit gitu. Ketika 60 menit apa ya kita pendinginan biasa. Jadi harus itu tadi mengikuti prinsip latihan tadi FITT gitu. Apalagi buat yang misalnya dia masuk ke klub atau komunitas sepeda, jadi mungkin jangan asal ikut-ikutan aja ya. Misalnya temennya, wah hari ini misalnya sepeda durasi kita 50 kilo, sedangkan kita misalnya baru masuk atau apa, nah berarti kita juga harus adaptasi dan harus punya plan sendiri juga ya, bahwa wah mungkin lah misalnya nih saya baru ikut ke komunitas ini langsung ikut ke trek yang jauh misalnya. Sebenarnya ada masih panjang lagi ya berkaitan prinsip latihan ya salah satunya ada prinsip individualisasi. Jadi harus ya tadi melihat kemampuan diri sendiri masing-masing ya. Itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, berarti kalau ngomongin program latihan 4 poin tadi ya yang perlu banget diperhatikan ya. Berarti yang pertama adalah frekuensinya, intensitasnya, terus waktunya, satu lagi apa? Tadi tipe latihannya ya. Oke. Nah, kalau hubungannya sama kan banyak kalau saya melihat banyak orang yang pingsan atau meninggal tuh karena mungkin overload latihan tuh. Betul. Nah, itu hubungannya ke gimana tuh kalau yang overload? Ya itu. Jadi kalau overload itu kan ya kaitannya sama intensitas tadi. Oke, berarti masuknya ke tadi ya. Intensitasnya terlalu tinggi ya jadi overload kan harusnya misalkan ya dia latihan denyut nadi latihannya misalkan di kisaran 170 misalnya. Tapi karena dia intensitas yang tinggi tadi atau misalkan dia keasikan dan lain sebagainya lupa denyut nadinya naik sampai 175, 180, 90 sampai 200 jebol gitu. Berarti overload training itu masuk ke dalam tadi prinsip latihan tadi ya? Bisa masuk situ berarti juga. Berarti poinnya artinya 4 itu tuh yang perlu kalian perhatikan ketika kalian akan melakukan olahraga, apalagi kalian masuk ke komunitas olahraga ya. Betul. Yang lagi happening misalnya sepeda atau lari.
Berarti kalian harus tahu bahwa frekuensi kalian mau diatur seberapa banyak, intensitasnya, waktunya, dan tipe latihannya. Supaya apa? Supaya kalian bisa meminimalisir, karena itu adalah langkah preventifnya ya. Betul. Karena ketika kalian nggak peduli dengan 4 poin tadi, misalnya kalian melewati ambang batas kalian melewati intensitas yang seharusnya kalian belum lewati, nah itu resikonya itu tadi. Antara cedera, pingsan, sampai dengan meninggal dunia. Oke, nah mungkin di video kali ini kita bahas, kita cukupkan pembahasan tadi Bang. Berarti nanti kita akan bahas lebih dalamnya di video berikutnya ya. Siap. Artinya kita akan buat setiap seriesnya itu linear lah ya. Artinya berkaitan antara Betul. video yang pertama training zone, nah sekarang dilihat dari faktor internal, eksternal, dan prinsip latihan, dan selanjutnya kita akan bahas lagi lebih dalam lagi. Oke, terima kasih banyak buat Bang Kuswedi telah meluangkan waktunya untuk sharing kita dan sahabat olahraga dimanapun, dan mudah-mudahan buat sahabat olahraga dimanapun selalu sehat dan bisa mengaplikasikan ya apa yang kita sampaikan, supaya pada saat olahraga kita sesuai dengan tujuannya, yaitu sehat, bugar, gembira, produktif. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam olahraga. Jaya. Jaya.